Timnas U20 akhirnya menjalani laga perdana di ajang Toulon Cup yang berada di Prancis, di mana skuad asuhan dari Indra Syafri tersebut harus mengakui kekalahan atas Timnas Ukraina dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Kekalahan yang nampaknya cukup wajar, karena pemain Timnas Indonesia U20 kita adalah tim termuda di ajang tersebut, di mana dari tim Ukraina sendiri mereka membawa Timnas U23, hasil yang kemudian menjadi tidak penting. Toh alasan Indra Syafri dan tim di ajang tersebut adalah untuk pengalaman dan menjajal sejauh mana Timnas U20 kita bisa berkembang. Dan hasilnya apa? Hasilnya lihatlah sendiri, banyak dari para pemain Garuda Muda yang cukup menonjol dan mencuri perhatian bagi kita semua. Contohnya Gepen, Dion, dan juga Welber Jardim. Khusus untuk Welber, kami pikir bahkan ia adalah pemain yang cukup menonjol. Karena di mana ada bola, di situ ada dia. Hingga kami pikir ia akan jadi pemain yang difavoritkan STY di masa depan. Kenapa begitu? Inilah penampilan versatile dari Welber yang bakal jadi favorit Shin Tae-yong di masa depan. Timnas Indonesia U20 akhirnya resmi melakoni pertandingan pertama mereka di ajang Toulon Cup 2024 tadi malam, di mana skuad Garuda Muda tersebut bermain melawan Ukraina di laga perdana mereka. Tim asuhan dari Coach Indra Syafri ini tak menargetkan prestasi yang tinggi, tapi sebaliknya, ajang ini adalah ajang yang disiapkan agar para pemain memiliki pengalaman untuk menyiapkan tim U20 pada kualifikasi Piala Asia U20 mendatang, demi tujuan yang lebih besar, yaitu untuk lolos ke kancah Piala Dunia. Seperti kita tahu, jadwal Piala Asia U20 sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 23 Februari 2025, dan jadwal Piala Dunia U20 akan dilaksanakan di Chile. Maka untuk itu persiapan ini menjadi penting bagi Timnas Indonesia U20. Menghadapi Ukraina yang sebagian besarnya dihuni oleh pemain U23 yang seharusnya lawan mereka adalah Justin Hubner dan kawan-kawan. Pada akhirnya Timnas Garuda U20 menyerah dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Kekalahan yang menurut kami bukanlah hal yang harus dipermasalahkan, karena sekali lagi ini adalah kompetisi yang tujuannya memberikan pengalaman pada para pemain muda Indonesia, yang sebagian besar masih diisi anak-anak usia 17 hingga 19 tahun. Di sisi lain, kita bisa mengambil sisi positif karena ada juga pemain yang tampil cukup menonjol. Contohnya ialah Welber Jardim, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sao Paulo U17 Brasil tersebut, tampil cukup menonjol dengan gaya bermain yang taktis. Di laga kontra Ukraina, Welber yang memiliki posisi asli sebagai fullback ditunjuk untuk mengisi pos gelandang. Meski tak bermain di posisi aslinya, namun Welber Jardim sukses tampil mengesankan. Ia membuktikan jika ia bisa bermain di mana saja dengan sama baiknya. Hal yang membuat dirinya disebut sebagai pemain versatile. Jardim bermain di mana-mana. Dia begitu tenang, bahkan umpan-umpannya cukup sering memanjakan mata kita sebagai penonton. Jardim, pemain U20 yang layak diperhatikan STY. Shin Tae-yong sangat menyukai pemain-pemain yang versatile, atau dengan kata lain, bisa bermain di mana saja. Itu juga yang membuat STY memiliki banyak sekali taktik yang bisa dijalankan. Dan di Timnas U20, Jardim adalah sosok tersebut. Dia bisa bermain di pos yang pelatih inginkan. Meski sangat muda, ia tampil cukup adaptif, main di mana saja. Welber Jardim bergabung ke Akademi Palmeiras dan masuk dalam skuad Palmeiras U10 saat usianya masih 10 tahun. Kemudian sempat membela Centro da Coroa Junior. Dan sejak 2018, pemain setinggi 180 cm ini memperkuat klub bergengsi asal Brasil, Sao Paulo U17. Karir Welber bersama klub berjuluk Tricolor ini pun terbilang baik. Welber CS sudah menjuarai beberapa kompetisi junior, seperti Adidas Meadows Cup 2019 di Prancis, Gothia Cup 2019 di Swedia, dan Dana Cup 2019 di Denmark. Pada 2023, Welber dan Sao Paulo Junior juga sukses menjuarai Copa Krikioma U17 setelah membungkam klub Argentina Talleres Junior. Di Timnas U17, Jardim juga jadi salah satu pemain paling menonjol Timnas di ajang Piala Dunia beberapa waktu lalu di Indonesia. Dan terbaru aksinya di Timnas U20 membuatnya kami pikir layak jadi pemain muda yang diperhatikan Shin Tae-yong.
Indra Syafri mendapatkan kritik. Setelah pertandingan pertama Timnas U20, masih banyak kekurangan yang diperhatikan di tubuh Timnas tersebut. Itulah yang membuat Coach Indra Syafri mendapatkan banyak kritikan dari netizen. Kritikan itu muncul di akun sosial media Timnas Indonesia. Netizen menyebut kombinasi Indra Syafri dan Bima Sakti masih kurang ngangkat. Dan berikut beberapa komentar tersebut. So far, kombinasi Coach IS dan BS enggak atau belum ngangkat. Minimal agresivitas atau gregetnya kelihatan. Tapi jelas belum. Minimal udah kelihatan skor 0-2 atau 0-3. Apalagi hanya sekedar turnamen uji coba. Berani main high press agar punya peluang dapat bola lebih cepat, tapi tidak dilakukan. Yuk ayo evaluasi. Ada juga yang menyebut Indra Syafri kayak Lampard. Nyerang salah, bertahan juga salah. Taktik pelatih udah kayak Lampard pas di Chelsea. Nyerang salah, bertahan salah. Tengahnya bingung. Dan masih banyak lagi komen-komen netizen lainnya. Meski mendapatkan kritik, tapi tetap kita harus memberikan support dukungan untuk beliau. Toh juga ini baru awal bukanlah akhir. Dan perlu diingat, U20 Indonesia versus U23 Squad Olimpiade. Nothing tulus aja nggak sih? Kita juga nggak ngejar apa-apa, cuma mau ngetes sejauh mana kita bisa menghadapi permainan kelas Eropa bahkan dunia. Ingat, pengalaman lebih penting daripada hasil akhir, apalagi untuk tim muda. Lebih lanjut, Indra Syafri juga menuturkan bahwa timnya adalah tim termuda dan juga masih harus membangun chemistry karena ada tambahan 5 pemain yang baru masuk 5 hari yang lalu. Kami memiliki tim termuda di turnamen ini dengan pemain berusia 17 hingga 18 tahun. Kami ingin memberi mereka pengalaman untuk kejuaraan U20. Kami juga memiliki 5 pemain baru yang bergabung dengan kami kurang dari 5 hari yang lalu. Sebelumnya mereka belum pernah berlatih bersama kami, ujar Indra Syafri kepada okezone.com. Nah, dari laga perdana kita belajar bahwa laga selanjutnya bisa lebih kejam. Namun bagaimanapun juga kita bisa mendukung timnas dan gak usahlah mengolok atau mengkritik menyerang personal. Kita masih banyak sekali laga yang harus dimainkan. Dimana pada match selanjutnya kita bakal berhadapan dengan Panama, Jepang dan juga Italia. Maka untuk itu, ayo tetap dukung timnas Indonesia agar bisa berkembang semakin baik dari hari ke hari. And see you! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.